Halo semuanya. Jadi dalam video ini kita akan bahas tentang suatu kasus yang ada di dalam buku Leadership Theory and Practice dari Peter Guy Nordhaus. Spesifiknya kasus ini ada di dalam bab kedua tentang leadership trait pada kasus 2.2 dengan judul Remarkable Turnaround. Dalam video ini kita akan membahas tentang ringkasan kasus. Yang kedua kita akan bahas hasil analisis kami atas kasus tersebut. Yang ketiga evaluasi kami, dan yang keempat adalah kesimpulan. Sebelum kita masuki materinya, pertama-tama ada baiknya kalau kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Rifan Safani, dan ada teman-temanku yang bernama dia Aulia Amanah, Dimas Sanjaya, Maulana Yusuf, dan Rangga Soka Prata Dewaji. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih trait approach itu? Jadi, trait approach adalah teori yang berfokus pada sifat pemimpin yang membuat mereka menjadi pemimpin yang efektif. Trait approach itu sendiri menyatakan bahwa pemimpin bisa diajarkan atau terlahir dengan sifat-sifat tertentu yang membuat mereka menjadi pemimpin yang efektif. Ada 6 sifat utama yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama ada intelligence, kemudian self-confidence, determination, integrity, sociability, dan emotional intelligence. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ringkasan kasus. Jadi pada kasus ini, Carol Baines mengambil alih Baines Company setelah suaminya meninggal dunia. Meskipun sebelumnya Carol Baines itu hanya terlibat dengan urusan informal bisnis tersebut, tetapi karena Carol Baines mempunyai latar belakang pendidikan manajemen, dia memutuskan untuk mengambil alih bisnis peninggalan suaminya tersebut. Nah, selama sepenjalanannya dia memimpin bisnis tersebut, dia menemukan banyak sekali permasalahan, misalnya dari perusahaan pesaing yang terus berkembang karena promosi dan penjualan mereka yang lebih murah, sedangkan perusahaan mereka stagnan. Kemudian juga ada masalah di mana Carol Baines ini didiagnosis mengidap kanker payudara. Nah, di tengah hektiknya pertumbuhan perusahaan tersebut, Carol masih bisa dipandang oleh karyawannya sebagai pemimpin yang kuat, pemimpin yang optimis. Karyawan juga menggambarkannya sebagai pemimpin yang adil dan peduli, serta bisa menciptakan suasana kerja seperti keluarga. Dan pada akhirnya, setelah 10 tahun pertumbuhan berkelanjutan, Carol menyerahkan kendali kepada putranya, dan perusahaan mencapai penjualan lebih dari 3 juta dolar dan berhasil mengungguli pesaingnya. Setelah mendengarkan penjelasan singkat terkait teori kepemimpinan melalui pendekatan sifat bawaan, kami akan menjelaskan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh karakter Carol dalam kasus tersebut, yang mana akan menjawab juga ke pertanyaan nomor 1 dengan konteks yang sama, yaitu sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Carol. Dalam pendekatan sifat bawaan, terdapat 5 sifat yang disoroti. Yang pertama yaitu intelligence, di mana dalam kasus ini Carol menunjukkan kemampuan analisis bisnis serta pengambilan keputusan secara strategis, terlepas dari minimnya pengalaman yang dimilikinya dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua ada self confidence, di mana karakter Carol yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mengambil alih bisnis, dan percaya diri dalam menghadapi pesaing dan juga masalah kesehatannya. Kemudian yang ketiga ada determination atau tekad dan ketekunan, ditunjukkan oleh Carol. Dalam kasus ini dia tetap fokus terhadap pertumbuhan perusahaan meskipun menghadapi tantangan pribadi yang besar, seperti masalah kesehatan dan juga kabar kematian suaminya. Kemudian ada yang keempat yaitu integritas, di mana integritas ini yaitu kejujuran dan prinsip moral yang kuat, ditunjukkan dari impresi karyawan terhadap Carol yang merupakan solid person atau sebagai orang yang memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat, serta memperlakukan karyawannya secara baik dan membangun hubungan dengan mereka berlandaskan kepercayaan dan kesetiaan atau loyalitas. Kemudian ada poin yang kelima yaitu sociability atau kemampuan bersosialisasi. Dari poin integritas telah dibahas juga sedikit terkait hubungan yang dibangun antara karyawan dan Carol. Carol sendiri merupakan orang yang adil dan peduli terhadap minat dan juga kebutuhan karyawannya. Dia juga membangun lingkungan kerja yang kekeluargaan, inklusif dan juga hangat. Supportnya sendiri terhadap minat karyawan dan kebutuhan mereka ditunjukkan dari menyponsori tim softball dan tim basketball yang diisi oleh para karyawannya. Baik, dari sifat-sifat yang ditonjolkan oleh karakter Carol dalam kasus ini,
bisa dinilai bahwa Carol merupakan uh, pemimpin yang efektif untuk situasinya. Dengan menunjukkan sifat-sifat ini tadi, Carol dapat menyukseskan dan mempertahankan perusahaannya, bahkan menyukseskan para karyawan-karyawannya juga. Baik. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil analisis yang juga menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana seberapa besar peran Carol terhadap ekspansi perusahaannya. Dan di sini ada beberapa poin, yang mana poin pertama adalah kepemimpinan yang visioner. Carol memiliki visi yang jelas tentang arah perusahaan. Dia menyadari bahwa perusahaan tidak akan mampu bertahan hanya dengan pendekatan bisnis yang stagnan, terutama mengingat tekanan dari rantai nasional yang lebih besar. Carol segera mengembangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk perusahaan berdasarkan analisis pasar yang mendalam. Ini adalah bukti dia tidak hanya menjalankan bisnis tanpa arah, melainkan memiliki visi yang jelas tentang bagaimana perusahaan dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar. Poin yang kedua adalah keberanian dalam mengambil resiko. Carol menunjukkan keberanian dalam menghadapi resiko dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk ekspansi. Keputusannya untuk mengalokasikan dana yang besar dalam strategi pertumbuhan menunjukkan bahwa dia tidak takut mengambil risiko. Meskipun ada ketidakpastian mengenai apakah usahanya akan berhasil, tindakan ini akhirnya terbukti benar, karena perusahaan mengalami pertumbuhan yang cepat segera setelahnya. Dan poin ketiga adalah ketekunan menghadapi tantangan pribadi dan bisnis. Peran Carol dalam ekspansi perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketekunannya. Dia menghadapi dua tantangan besar, yang mana pertama memimpin perusahaan kecil yang bersaing dengan rantai nasional besar, dan yang kedua menghadapi masalah pribadinya yang mana Carol didiagnosis kanker payudara. Dan poin keempat, pendekatan humanis terhadap karyawan. Carol dikenal sebagai pemimpin yang peduli dan memperlakukan karyawannya seperti keluarga. Dengan menciptakan budaya perusahaan yang inklusif dan mendukung, Carol memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Dukungan Carol kepada karyawan seperti mensponsori kegiatan olahraga menunjukkan bahwa dia tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada kesejahteraan karyawan. Ini memperkuat komitmen karyawan yang berkontribusi pada produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Dan poin selanjutnya, keputusan strategis untuk menambah tenaga kerja. Pertumbuhan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar. Seiring dengan ekspansi perusahaan, Carol mengambil keputusan strategis untuk menambah 20 karyawan baru, yang menunjukkan bahwa dia mampu melihat kebutuhan perusahaan yang berkembang dan menyesuaikan sumber dayanya dengan tepat. Penambahan karyawan ini sangat penting dalam mendukung ekspansi operasional perusahaan. Dengan pertambahan tenaga kerja, perusahaan mau melayani lebih banyak pelanggan dan meningkatkan produktivitas yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan skala bisnis. Dan poin ke-6, peningkatan skala bisnis. Di bawah kepemimpinan Carol, perusahaan berhasil meningkatkan skala bisnis secara signifikan. Pendapatan perusahaan yang awalnya stabil di angka $200.000 per tahun meningkat pesat hingga mencapai $3,1 juta dalam penjualan setelah 10 tahun pertumbuhan berkelanjutan. Kesimpulannya, Carol Bennis memainkan peran kunci dalam ekspansi perusahaan. Visi strategisnya, keberanian dalam mengambil risiko, ketekunan di tengah tantangan pribadi dan profesional, kepedulian terhadap karyawan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat adalah faktor-faktor utama yang memungkinkan Bennis Company berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Melalui kombinasi kepemimpinan kuat dan pendekatan humanis, Carol mampu mengubah perusahaan kecil yang stagnan menjadi bisnis yang tumbuh dengan cepat dan berhasil mengalahkan persaingan dari rantai nasional. Dan selanjutnya, jadi dari penjelasan sebelumnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Carol memiliki sifat kepemimpinan yang efektif untuk situasi dalam kasus tersebut. Jadi selanjutnya kan, watch Carol be a leader in other business context. Jadi Carol Business memiliki sejumlah karakteristik kepemimpinan yang kuat, menjadikannya pemimpin efektif di berbagai konteks bisnis. Berikut adalah poin-poin kunci dari analisis tersebut. Yang pertama ada kecerdasan dan kemampuan strategis. Jadi si Carol ini meskipun tidak berpengalaman sebelumnya, Carol mampu melakukan analisis pasar dan mengidentifikasi peluang, keterampilan yang relevan di berbagai industri. Selanjutnya ada kepercayaan diri dan ketahanan. Jadi si Carol menunjukkan keberanian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, termasuk saat mengelola perusahaan tanpa pengalaman langsung dan menghadapi masalah kesehatan. Selanjutnya ada ketekunan dalam menghadapi tantangan. Jadi si Carol ini memiliki ketekunan yang luar biasa, mampu mengatasi tantangan bisnis dan pribadi yang membuatnya dapat diandalkan saat menghadapi kesulitan baru. Yang keempat ada integritas dan kepedulian terhadap karyawan. Jadi Carol memimpin dengan integritas, menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan loyalitas karyawan yang penting di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi di industri yang berbeda. Jadi si Carol ini cepat beradaptasi dengan peran baru dan memahami dinamika bisnis yang berbeda, menunjukkan kemampuan untuk belajar dan menyelesaikan diri. Selanjutnya ada kemampuan untuk memimpin di tengah persaingan ketat. Jadi si Carol ini berhasil bersaing dengan perusahaan besar melalui
strategi inovatif menunjukkan kemampuannya dalam pasar yang kompetitif. Terakhir ada kemampuan untuk membangun dan mengelola tim yang efektif. Jadi dia sukses memperbesar tim perusahaan dan menjaga loyalitas karyawan. Keterampilan yang penting untuk ekspansi bisnis. Jadi kesimpulannya itu dengan berbagai kualitas yang tadi saya jelaskan, Carol Baines memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sukses di berbagai sektor, termasuk teknologi, retail, atau jasa. Keterampilan dan visinya membuat sangat adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan di industri manapun. Baiklah teman-teman, dari kasus ini terdapat kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan Carol Baines dalam memimpin Baines Company berdasarkan kasus yang telah dijelaskan. Dari beberapa poin kelebihan, yang pertama, kepemimpinan yang peduli pada karyawan. Carol menciptakan suasana kerja yang hangat dan kekeluargaan, membuat karyawan merasa dihargai dan didukung. Contoh nyata dari hal ini adalah perusahaan yang mensponsori kegiatan rekreasi seperti tim softball dan bola basket. Kepemimpinan yang peduli ini menciptakan loyalitas karyawan yang tinggi dan rendahnya tingkat pergantian karyawan, turnover. 2. Ketangguhan dan komitmen yang luar biasa. Meskipun Carol menghadapi tantangan besar berupa diagnosis kanker, ia tetap berkomitmen memimpin perusahaan dan menjaga pertumbuhan bisnis. Hal ini menunjukkan ketangguhan emosional yang sangat penting dalam memimpin sebuah bisnis, terutama dalam masa-masa sulit. Ketiga, kemampuan beradaptasi dengan cepat. Carol tidak memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan Baines sebelum suaminya meninggal, tetapi ia dengan cepat beradaptasi dengan peran barunya sebagai pemimpin perusahaan. Ia belajar memahami operasi bisnis dan melakukan analisis pasar secara menyeluruh untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Keempat, perencanaan strategis yang jelas. Carol tidak hanya fokus pada operasi sehari-hari, tetapi juga mengembangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas untuk perusahaan. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki visi yang strategis untuk pertumbuhan Baines, dan investasi yang dilakukannya dalam iklan dan peningkatan layanan membuahkan hasil positif. Saya akan menjelaskan juga kekurangan gaya kepemimpinan Carol Baines ini. Yang pertama, kurangnya pengalaman operasional di awal. Di awal kepemimpinannya, Carol memiliki keterbatasan dalam pengalaman langsung mengelola perusahaan. Meskipun dia akhirnya mampu mengatasi keterbatasan ini dengan belajar cepat. Kurangnya pengalaman awal bisa menjadi kelemahan, terutama dalam membuat keputusan operasional penting dalam periode transisi. Kedua, terlalu fokus pada kepedulian karyawan. Meskipun fokus Carol pada kesejahteraan karyawan adalah hal yang positif, terlalu fokus pada aspek ini bisa menyebabkan pengambilan keputusan bisnis yang terlalu empatik, yang mungkin mengesampingkan aspek profitabilitas atau efisiensi. Ketiga, tantangan dalam manajemen skala lebih besar. Ketika perusahaan tumbuh pesat, Carol menangani peningkatan jumlah karyawan dari 5 menjadi 25. Mengelola perusahaan yang lebih besar membutuhkan keahlian dalam manajemen skala besar, seperti mengordinasikan lebih banyak tim, mengelola struktur organisasi yang lebih kompleks, dan menjaga budaya kerja yang sehat di tengah pertumbuhan yang cepat. Keempat, bergantung pada kepemimpinan pribadi. Kepemimpinan Carol sangat bergantung pada kehadirannya dan hubungan personalnya dengan karyawan. Meskipun hal ini sangat positif, ada risiko bahwa keberhasilan perusahaan terlalu bergantung pada sosok Carol sendiri. Ketika Carol mundur dari peran operasional sehari-hari, ada kemungkinan bahwa perusahaan bisa kehilangan arah jika tidak ada sistem kepemimpinan yang mapan. Keenam, kurangnya fokus pada teknologi dan inovasi. Dalam cerita ini, tidak disebutkan adanya investasi atau perhatian besar pada inovasi teknologi atau otomatisasi dalam bisnis Baines. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan Carol Baines, pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, yang pertama, kepemimpinan adaptif dan kemauan untuk belajar. Pemimpin yang baik harus mampu beradaptasi dengan cepat pada situasi yang baru dan berani mempelajari hal-hal yang belum mereka kuasai. Carol mengambil langkah untuk mempelajari setiap aspek bisnis, meskipun awalnya ia tidak terlibat langsung. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis yang selalu berubah. Kedua, pentingnya analisis pasar dan perencanaan strategis. Kesuksesan Carol dalam mengembangkan perusahaan Baines dimulai dari kemampuannya untuk melakukan analisis pasar yang komprehensif dan merumuskan rencana yang realistis. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus memahami pasar dan pelanggan mereka untuk merancang strategi pertumbuhan yang efektif. Ketiga, keberanian mengambil risiko untuk berhasil dalam bisnis. Seringkali diperlukan keberanian yang mengambil risiko yang terukur, seperti yang dilakukan Carol dengan berinvestasi besar dalam iklan dan layanan pelanggan. Risiko ini membuahkan hasil dalam bentuk pertumbuhan yang signifikan. 4. Fokus pada kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Carol menunjukkan bahwa salah satu kunci sukses jangka panjang adalah membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Kepemimpinan yang peduli pada kesejahteraan karyawan akan menciptakan loyalitas dan meningkatkan produktivitas. Kelima, ketangguhan dalam menghadapi tantangan pribadi. Pemimpin yang tangguh dapat menginspirasi orang lain melalui kekuatan mental dan emosional yang mereka tunjukkan. Bahkan dalam situasi pribadi yang sulit, Carol menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang kuat bisa tetap berjalan meski dihadapkan pada cobaan besar seperti penyakit. Keenam, pentingnya suksesi yang terencana. Merencanakan suksesi dengan baik adalah bagian penting dari keberlanjutan bisnis. Dengan menyerahkan perusahaan kepada putranya, sambil tetap terlibat sebagai presiden, Carol memastikan transisi berjalan mulus dan memastikan kesinambungan bisnis. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada dari teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan.